Yo, halo, balik lagi dan selamat datang di channel Cari Film. Tempatnya kalian semua buat duduk anteng, rebahan, terus nonton alur cerita film yang udah dirangkum secara singkat. Kali ini Cari Film mau ngebahas alur cerita dari film Jack the Giant Slayer atau Jack Sang Pembunuh Raksasa yang mengadaptasi cerita dongeng klasik dari Inggris, yaitu Jack the Giant Killer atau Jack and the Beanstalk. Nggak usah pakai lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya aja guys. Let's go, let's go. Are you ready, my brother? V5 Jack, seorang anak petani miskin yang menyukai cerita tentang legenda Raja Erik dan ras raksasa, sedang mendengar dongeng dari ayahnya. Zaman dahulu kala, para biarawan mencari jalan menemukan Tuhan dari kacang ajaib yang sudah diberi mantra. Namun bukan pintu surga yang mereka temui, melainkan Gantua, rumah dari ras raksasa ganas. Raksasa pun turun ke bumi dan menyerang kota-kota serta memakan manusia, daging terenak menurut mereka. Di tempat lain, Putri Isabel sedang diceritakan hal yang sama oleh ibunya. Raja Erik meminta para biarawan untuk mempelajari mantra yang kuat. Hati raksasa pun kemudian diambil dan dilebur menjadi sebuah mahkota. Mahkota yang menyebabkan raksasa tunduk pada Raja Erik. Mereka pun diusir kembali ke Gantua dan pohon besar pun ditebang. Lalu kacang dan mahkota itu dibawa Raja Erik sampai dia mati. 10 tahun kemudian, Jack diminta menjual kuda dan gerobak oleh pamannya untuk membeli makanan dan membetulkan atap rumah. Sesampainya di kota, Jack mampir di pertunjukan kisah Raja Erik dan raksasa. Dia melirik mbak-mbak cantik yang juga nonton pertunjukan. Namun tiba-tiba wanita ini digodain preman dan Jack pun datang untuk menolongnya. There's no way to treat a lad. Akhirnya diketahui bahwa wanita itu adalah Putri Isabel. Di istana, Roderick, salah satu petinggi kerajaan, bersama bawahannya Wick berpapasan dengan seorang biarawan. Ternyata biarawan itu sudah mencuri kacang ajaib yang Roderick sembunyikan, tapi mahkota tidak berhasil dia curi. Roderick pun menyuruh Wick untuk menutup pintu gerbang dan menangkap biarawan tersebut. Biarawan ini melihat Jack yang sedang menjual kudanya dan berjanji membayar asalkan Jack mau mengantar kacang-kacang tersebut ke biara. Tapi ada satu pesan penting dari biarawan tersebut, yaitu jangan sampai kacang-kacang tersebut terkena air. Akhirnya biarawan tersebut tertangkap. Di istana, Isabel protes kepada ayahnya karena dia kepingin berpetualang mengelilingi negeri tanpa pengawalan pasukan. Sedangkan ayahnya berencana menikahkan dia dengan Roderick. Ayahnya, Raja Bramwell, tidak ingin kehilangan Isabel seperti dia kehilangan istrinya, dan tidak mengizinkan Isabel untuk mengelilingi negeri tanpa pengawalan pasukan. Jack sendiri di rumah kena omelan pamannya karena bukannya dapat uang, kuda dan gerobaknya malah ditukar benih yang gak jelas asal-usulnya. Pamannya membuang benih itu ke lantai dan ada salah satu benih yang jatuh ke tanah. Malam harinya, Isabel menyelinap kabur dari istana. Sedangkan Roderick yang menginterogasi sang biarawan gagal mendapatkan kembali benihnya dan langsung membunuh biarawan tersebut. Isabel yang tersesat di tengah hujan deras melihat cahaya dari sebuah rumah dan mendatanginya, yang ternyata itu adalah rumah Jack. Isabel beralasan bahwa dia sedang berpetualang dan tersesat, namun Jack mengetahui bahwa dia adalah putri dari kerajaan yang sedang melarikan diri dari istana. Your Highness. Isabel pun berterima kasih karena Jack sudah menolongnya di kota tadi. Jack memberikan buku dongeng raksasa miliknya, lalu air hujan pun mulai mengalir ke biji kacang yang terjatuh, dan tiba-tiba Jack berusaha menolong Isabel yang terjebak di dalam rumah, namun sayangnya ia terjatuh lalu pingsan. Kemudian Jack terbangun dan sudah dikepung pasukan kerajaan. Jack bersumpah bahwa Isabel hanya berteduh di rumahnya dan tiba-tiba pohon raksasa membawa rumahnya ke atas dengan Isabel di dalamnya. Pasukan khusus pun dibentuk untuk menyelamatkan Isabel dan Jack juga ingin ikut membantu. Raja pun memberikan izin karena Jack yang tahu kejadian sebenarnya dan mungkin akan berguna dalam misi penyelamatan. Everything real. They're falling. Well, then don't fall. Di tengah pendakian pohon raksasa, hujan badai turun sangat kencang. Ada seorang pasukan yang tersambar petir dan menyebabkan beberapa orang ikut terjatuh.
Roderick meminta Wick untuk memotong talinya agar beban berkurang, dan dia beralasan ke Elmond bahwa talinya terputus. Sungguh jahat kamu, Roderick. Kemudian mereka pun sampai di atas, tapi ternyata Isabel sudah tidak ada di dalam rumah melainkan bertualang menjelajahi Gantua. Roderick meminta kacang ajaibnya atau Jack dan pamannya akan dibunuh. Jack memberikannya, tapi dia masih menyimpan satu kacang yang disimpan di dalam kalungnya. Isabel ternyata meninggalkan jejak dengan mengukir pohon agar tidak tersesat. Namun sayangnya ada sebuah pohon yang ukirannya belum selesai, dan kemungkinan Isabel telah diculik oleh sesuatu yang besar karena ada ranting-ranting pohon yang rusak. Tim pun dibagi dua, Roderick bersama Wick dan Bang Botak, sedangkan Jack bersama Elmond dan Crow. Elmond membantu Jack dan Crow yang terperangkap ketika mau memburu domba, sampai akhirnya tiba-tiba muncul sesuatu yang besar mendatangi mereka. Elmond menusukkan pedang ke kaki raksasa, tapi dia justru ditendang dan akhirnya raksasa itu menangkap dan membawa Crow dan Elmond dari sana. Di lain tempat, Roderick dan Wick membunuh Bang Botak agar tidak menghambat rencana jahat mereka. Lalu tiba-tiba datang raksasa yang langsung memakan Wick. Namun ketika Roderick juga akan dimakan, yang terjadi Jack yang mengikuti kemana raksasa tadi pergi akhirnya sampai di kediaman para raksasa. Pemimpin raksasa Jenderal Fallon tahu bahwa Isabel adalah keturunan dari Raja Eric. Ia bertanya bagaimana Isabel bisa sampai di Gantua. Namun Isabel tidak mau menjawabnya. Kemudian datang Vi, salah satu petinggi raksasa, membawa Elmond dan Crow. Namun karena Crow malah menghina dan menantang Fallon, habislah dia rupanya ditelan bulat-bulat, ya kan? Kemudian datanglah Fai dan Fu bersama Roderick yang memakai mahkota Raja Eric, dan kekuasaan pun diambil alih oleh Roderick. Jika para raksasa menolak keberadaan mahkotanya, itu artinya sama saja dengan menolak keberadaan mereka sendiri. Ternyata selama ini Roderick berencana memimpin para raksasa dan akan menaklukkan dunia. Dia berjanji akan memberikan kebebasan kepada rasa raksasa jika mereka membantunya dan memerintahkan mereka untuk turun menyerang bumi. We will take the kingdom of Cloyster. We attack at dawn. Jack tiba di suatu tempat dan melihat koki raksasa yang akan memasak Isabel dan Elmond. Jack pun harus menyelamatkan mereka dari sana. Elmond berusaha kabur dengan pisau yang diberikan oleh Jack, dan ketika Isabel mau dipotong, Jack menusukkan pisau ke punggung koki raksasa. Roderick kemudian memerintahkan seorang raksasa untuk menjaga tebing, dan Elmond sedang berduka atas kematian Crow. Isabel mengatakan bahwa dialah penyebab semua ini terjadi. Tapi Jack bilang justru karena pelarian Isabel ini, kerajaan Cloyster bisa mempersiapkan diri dari serangan Roderick dan raksasa. Mereka pun sampai di tebing dan melihat raksasa yang menjaga tebing sedang tertidur. Jack memiliki ide untuk mengusir raksasa tersebut, dan yang terjadi Elmond meminta Jack menyelesaikan misi menyelamatkan Isabel, sedangkan dia berencana untuk tinggal dan merebut mahkota dari Roderick. Lalu raksasa pun terjatuh dan modar. Karena legenda ini benar-benar nyata, demi keselamatan kerajaan dan penduduk bumi, Raja Bramwell pun memerintah pasukannya untuk menebang pohonnya. Elmond yang menunggu kedatangan Roderick, ternyata dia datang bersama seluruh pasukan raksasa. Ketika Roderick lengah, Elmond pun langsung menyerangnya hingga tewas. Sayangnya, mahkota diambil oleh Fallon dan ia kemudian menjadi pemimpin para raksasa. Pohon pun berhasil ditebang dan memakan banyak korban jiwa. Elmond pun melompat untuk menyelamatkan diri, sedangkan Jack meminta Isabel untuk memeluknya erat-erat. Betapa bahagianya Raja Bramwell ketika melihat Isabel yang kembali dengan selamat, dan betapa kecewanya dia setelah mengetahui niat jahat dari Roderick. Raja pun berterima kasih kepada Jack karena sudah menyelamatkan putrinya, dan kini kehidupan mereka berdua kembali ke jalannya masing-masing.
Jack pun memberikan buku dongeng miliknya kepada Isabel agar dia selalu mengingatnya. Fallon kemudian menemukan kacang ajaib dan melemparnya ke air, lalu pasukan raksasa pun bersiap untuk turun ke bumi. Jack menemukan kudanya dan melihat pantulan bayangan pohon raksasa yang sedang turun ke bumi. Jack kemudian mengejar pasukan kerajaan untuk memperingatkan mereka. Namun sayangnya, pasukan raksasa sudah mulai turun dan mulai menyusul mereka. Pasukan sudah bersiap untuk menghadang raksasa dengan menumpahkan minyak dan membakar air di sekitaran kerajaan. Gerbang pun ditutup tepat setelah Raja Bramwell dan Isabel serta Jack sudah sampai. Fum kini mengambil alih komando, sedangkan Fallon ternyata masih hidup dan masuk melalui lubang pembuangan. Para raksasa pun kemudian berusaha merobohkan gerbang yang hampir tertutup. Sang raja meminta Isabel untuk memperingati kerajaan lain dan Jack pun ikut untuk menjaga Isabel. Mereka melewati jalan pintas dengan melalui makam bawah tanah. Namun ketika mereka hampir sampai, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Fallon. Pasukan raja dan raksasa masih tarik-menarik dan berperang di depan gerbang kerajaan. Para raksasa yang melempari pohon yang sudah dibakar dibalas dengan pasukan dengan menggunakan panah. Begitu juga Fum yang menyerang dengan ketapelnya. Fallon yang bisa mencium rasa ketakutan dari Isabel dan Jack menemukan mereka yang bersembunyi di dalam jubah sang raja. Ketika mereka berdua tertangkap Fallon, Jack pun melemparkan kacang ajaib yang tersimpan di dalam kalungnya. Di luar, pasukan raksasa sudah berhasil merobohkan gerbang kota. Elmond memerintahkan pasukan menggunakan pintu besi untuk menahan raksasa. Namun dengan sangat mudah pintu itu dihancurkan oleh Fum. Tapi kemudian yang terjadi di hadapan mereka semua, raksasa sudah ditaklukkan. Mereka semua sudah kembali diusir ke Gantua. Pohon besar pun sudah ditumbangkan. Jack akhirnya menikah dengan Isabel dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Jack pun mendongengkan anak-anaknya tentang legenda raksasa tersebut. Abad demi abad pun berlalu, cerita tersebut kembali lagi menjadi legenda dan kisah sebenarnya pun mulai berubah-ubah. Mahkota tersebut sudah berulang kali diperbaiki dan juga diganti bentuknya. Kini mahkota tersebut pun sudah menjadi barang sejarah dan diamankan di Menara London. Film pun akhirnya cuamat. Film ini lumayan seru cuy buat dinikmatin dan juga ngelihat CGI-nya udah lumayan keren untuk film di tahun 2013. Ya emang ini cerita dongeng yang kita sendiri juga nggak tahu beneran terjadi atau enggak. Tapi terkadang menurut gue kita butuh cerita-cerita dan nonton film kayak gini buat muasin imajinasi otak kita cuy. Terima kasih buat yang udah nonton film di channel ini. Akhir kata gue undur diri dan bye-bye.